Jika Anda punya tensi tinggi, mungkin Anda penasaran saat makan, ini makanan bikin tensiku naik nggak ya? Seringnya malah kita diingatkan orang lain, misalnya kalau makanannya itu kok terlalu asin atau lemaknya terlalu tinggi, yang dimana itu bisa naikin tensi. Tapi apakah iya makanan asin tuh menaikkan tensi, dan apa ada makanan lain yang mungkin bisa menaikkan tensi juga? Nah, mari kita bahas. Oke, pertama-tama, apakah makanan asin atau tinggi garam bisa menyebabkan hipertensi? Bisa. Berbagai perhimpunan seperti WHO pun sudah menyatakan, ya, konsumsi natrium, contohnya di garam yang berlebihan, itu bisa meningkatkan risiko hipertensi. Patut dicatat, natrium dan garam itu tidak sama ya. Garam itu natrium klorida atau NaCl, sementara natrium ya cuma natriumnya aja. Tapi garam tetap mengandung natrium. Nah, kenapa natrium atau garam itu berhubungan dengan hipertensi? Nah, diduga karena dua faktor. Satu, memang natrium ini mungkin punya berbagai macam efek terhadap tubuh kita, seperti dia bisa mengikat air dalam darah, menumbuhkan respon pengaturan tekanan darah, memicu saraf-saraf simpatis dan mekanisme lainnya sehingga tensinya tinggi. Yang kedua, orang yang sering makan makanan asin itu seringkali berhubungan atau berkaitan dengan berat badan yang lebih tinggi atau obesitas atau overweight, sehingga tekanan darahnya juga tinggi yang dipengaruhi obesitasnya juga. Jadi bayangkan kalau orang suka makan yang enak-enak tuh kemungkinan besar gemuk, yang gemuknya itu membuat tensinya tinggi. Nah, asupan natrium lebih dari 2 gram atau garam lebih dari 5 gram sehari dikatakan WHO bisa meningkatkan risiko hipertensi, dan semakin banyak asupan garam perharinya, risiko tensi tingginya juga semakin besar, yang nanti ujungnya meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah juga. Patut diingat, kalau kita tidak konsumsi tanda kutip garam, bukan berarti kita tidak konsumsi natrium sama sekali ya. Natrium itu ada di bahan makanan lain selain garam, seperti MSG atau monosodium glutamat, di soda kue, dan lain-lain. Makanan yang asin pun bukan selalu berarti mengandung garam, tapi kalau makanannya asin biasanya mengandung garam. Kalau makanannya dikemas atau sudah merekan gitu, kita bisa coba cari tahu dari kandungan nutrisinya garam yaitu berapa dari label makanannya. Selain itu, berbagai penelitian ternyata juga menemukan satu orang dengan orang lain mungkin respon tubuhnya terhadap garam tidak sama. Gini, sekarang ada suatu teori yaitu salt sensitivity atau sensitivitas seseorang terhadap garam yang mempengaruhi tekanan darah. Sensitivitas garam ini adalah suatu sifat genetik orang yang membuat dia mudah mengalami tekanan darah tinggi karena garam, dan hanya sekitar 25% orang itu mempunyai sensitivitas garam ini. Jadi intinya bisa karena keturunan atau genetik. Bisa dibayangkan, misalkan saya tidak punya sensitivitas garam, saya konsumsi garam sebanyak 5 gram itu mungkin oke-oke aja tensinya. Tapi orang yang punya sensitivitas garam, konsumsi garam dengan jumlah yang sama dengan saya, mungkin dia tensinya lebih tinggi dibandingkan saya. Mekanisme terjadinya sensitivitas garam ini mungkin karena tubuh menjadi sulit mengatur keseimbangan natrium, dan ujungnya ada gangguan refleks persarafan yang mengatur tekanan pembuluh darah. Nah, bagaimana cara kita tahu kalau kita punya sensitivitas garam atau tidak? Itu memang sulit, karena dari penelitian yang ada, cara mengujinya pun susah, dimana perlu waktu cukup lama dan mungkin perlu dilakukan di rumah sakit. Itu pun bila alatnya ada. Yang pasti, konsumsi garam berlebihan itu tak baik, entah itu yang memang punya sensitivitas garam atau yang tidak. Karena jika konsumsi garamnya di atas batas, ya tetap sama aja bisa meningkatkan risiko hipertensi walaupun tidak sensitif terhadap garam. Nah, itu cuma soal garam. Apakah ada makanan atau minuman lain yang bisa membuat risiko hipertensi? Ada, yaitu satu, minuman yang mengandung gula. Bukan selalu berarti minuman manis ya, tapi minuman yang memang ditambahkan gula sebagai pemanis. Minuman gula ini bisa meningkatkan tensi, mungkin karena bisa meningkatkan berat badan dan membuat obesitas. Yang kedua adalah daging merah dan daging olahan. Bagaimana daging dan hipertensi ini berhubungan memang masih belum jelas, tapi mungkin karena daging itu bisa memicu peradangan dan juga mengganggu jalur oksidasi yang menyebabkan hipertensi. Nah, selain itu, jika berhubungan dengan penyakit-penyakit lain gitu,
makanan yang mengandung banyak lemak jenuh juga bisa meningkatkan tekanan darah. Mengapa? Karena lemak pada makanan ini bisa meningkatkan kolesterol di tubuh kita, yang nanti kolesterol di dalam darah itu bisa menyumbat pembuluh darah dan meningkatkan tensi juga, menyebabkan hipertensi. Itu termasuk makanan yang banyak lemak itu seperti daging, gorengan, mentega, keju, jeroan, dan lain-lain. Nah, mungkin Anda sempat keinget kopi. Ada yang bilang kopi itu mungkin bisa meningkatkan tensi. Tapi ternyata dari penelitian, efek kopi ini tidak terlalu signifikan di jangka panjang, asal konsumsinya nggak terlalu banyak ya. Nah, selain itu, setidaknya yang saya tahu belum ada makanan atau minuman yang secara mantap menyebabkan hipertensi. Jadi asalkan tidak terlalu banyak makan makanan yang tinggi garam atau natrium, tidak terlalu banyak minuman gula, tidak terlalu banyak daging merah, ikan atau makanan berlemak, maka harapannya tidak meningkatkan risiko hipertensi. Jadi silahkan makan yang kira-kira dirasa nikmat tapi yang tidak selain itu. Jadi begitu saja yang bisa saya jelaskan. Apapun itu, perhatikanlah apa yang Anda makan sehari-hari. Tapi jika Anda ingin makan enak pun ya sebenarnya tidak dilarang, hanya batasi saja, jangan sampai berlebihan apalagi di jangka panjang. Semoga Anda selalu sehat, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.